enak, terus fresh, bener kata Pak Feli tadi, fresh rasanya, sayurannya segar. Dan ini kalau udah dibikin harus cepet dimakan ya Kak ya? Iya. Yang jangan lama-lama, jangan sampai besok. Aduh, kalau besok. Halo Vivi Lovers, ketemu lagi di Vivi Kencanamu Channel. Nah sekarang aku sudah ditemani dengan salah satu pemilik dari kebab Turki, Baba Raffi. Jadi kebab Turki di seluruh Indonesia tuh ada banyak ya kan, jenisnya banyak, dan itu belum tentu Baba Raffi begitu ya bedanya ya kan. Nah kita bincang-bincang, kita sapa beliau. Apa kabar Ibu Bapak? Ini dengan Ibu Tuti dan Pak Feli ya kan. Nah halo. Nah teman-teman mungkin penasaran ya kan, apa sih tipsnya gitu kan bisa sampai ada ribuan counter di seluruh Indonesia dan nambah terus walaupun sekarang sudah tertimpa pandemi lah gitu kan, tapi tetap nambah terus loh ya kan. Nah pengen tahu tipsnya apa? Ayo silahkan Pak Feli bisa jelaskan tipsnya seperti apa, bagaimana untuk mempertahankan eksistensi kebab Turki Baba Raffi. Ya, di masa-masa pandemi ini kita memang terus bergerak dan berjuang, terutama dalam segi cita rasa dan kekhasan dari Baba Raffi itu sendiri. Dari rasa, tekstur ataupun aroma sudah kita miliki kekhasan dari Baba Raffi. Jadi begitu customer ataupun penikmat kebab Turki sudah melihat aroma ini pasti punyanya Baba Raffi. Oh gitu ya. Kira-kira isiannya apa nih, dagingnya apa kalau pengen tahu? Alhamdulillah kita punya tempat produksi daging sendiri ya. Kita memproduksi daging kebabnya sendiri dengan resep yang sudah mungkin sudah puluhan tahun kita pertahankan, dan itu cita rasanya memang yang terbaik kita miliki. Daging sapi dan ada juga kebab daging ayam. Ya. Kenapa nggak coba kambing? Kambing kebetulan kontur orang Indonesia ya yang kebanyakan kurang suka sama daging kambing. Ya, kebanyakan juga orang Indonesia memiliki penyakit hipertensi, jadi juga harganya nggak kurang terjangkau gitu. Jadi memang yang masih kita bisa sajikan itu masih bagus pasarnya itu sapi dan ayam. Jadi ngikutin pasar ya, peminatnya lebih condong kemana? Betul. Nah kalau boleh tahu nih, kebab Turki Baba Raffi selain di Indonesia ada nggak di luar negeri? Ada, kita di Brunei ada, di Singapura ada, di Malaysia ada, di India ada, di Bangladesh juga ada kalau nggak salah. Nah kita untuk pangsa-pangsa pasar di luar itu mereka menyediakan bahan tapi resep dari kita. Kita yang meracik resepnya di sana. Jadi orang kita, si chef kita ini kita kirim ke sana untuk meracik bumbunya khas versi Baba Raffi. Oke. Jadi ada itu, nggak? ya jadi bumbu itu tidak bisa ditiru. Gitu ya. Rahasia banget ya. Rahasia banget, sudah paten dipatenkan. Terus untuk bahan bakunya bagaimana? Dari luar negeri atau gimana? Bahan baku memang ketersediaannya kalau memang di luar sudah ada, itu ya syukur bisa mengurangi dari kosnya. Kalaupun di sana beberapa yang nggak ada ya kita bisa kirim juga, mungkin bisa ada substitusi pengganti di sana ya bagus gitu, bisa diganti juga gitu. Bentuk penjualannya seperti apa aja nih, mungkin biar teman-teman tahu? Kebanyakan sih kita franchise ya, kebanyakan franchise. Ada juga yang di umum kita kasih namanya untuk varian gitu ya, variannya ada yang varian saga namanya.
Jadi bentuknya mungkin ada teman-teman pengen tahu apakah itu restoran atau apa gitu. Ya, kebanyakan counter ya, ada yang Counter. bentuk kafe, ada yang bentuk kontainer, ada yang bentuk apa namanya booth gitu, macam-macam. Kita beberapa opsi bisa kita tawarkan untuk kita kerja sama bareng. Jadi Baba Raffi itu menawarkan franchise dan kerjasama bareng ya, Ya. tergantung modal, Ya. disesuaikan ya. Terus omset pertama kali berapa sih dalam sebulan ini? Pertama kali dulu opening gitu? Untuk omset minimum ya, kebanyakan kita kan kasih satu hari itu untuk 20 porsi ya. 20 porsi itu ya bisa minimal itu 1 juta sampai 3 juta lah. Seharinya ya, sehari itu satu counter Dari ya? pagi sampai ya sampai jam 9-an lah. 9 malam ya. Iya, 9 malam. Yang Jadi, pada umumnya buka gitu. bayangkan itu omset sehari 1 sampai 2 juta. Kalau ribuan counter tinggal dikali aja. Itu sendiri di rumah ya, Cin. Nah, kalau untuk apa sih yang membedakan ya dari kebab Turki Baba Raffi ini kan enak nih, gitu kan? Yang membedakan apa sih dari kebab Turki yang lainnya gitu? Ya, kita kan punya resep tersendiri yang Dari rasa. cita rasanya khas. Itu teksturnya lembut, terus agak juicy gitu ya, juicy dan segar lah ya. Juga bahan bakunya kualitas punya gitu, karena kita impor ya. Aussie punya daging. Dagingnya Aussie, jadi impor gitu, jadi makanya renyah. Tadi aku udah cobain kan, itu renyah gitu, ya kan, jadi nggak amis gitu ya, nggak bau apa ya, daging gitu ya. Selain dagingnya kita buat sendiri, untuk lapisan kulitnya juga yang disebut tortilla kita juga buat sendiri. Oh, jadi semua serba fresh ya, Fresh. made in sendiri Sendiri, ya. iya. Wow, hebat itu, makanya yang membedakan dari Tampilannya juga berbeda dari berbeda. banyak. Berbeda. Iya. Oh, gitu ya. Jadi itu Gurih ciri dan khasnya. gimana ya, lezat ya pokoknya, karena kita ada campuran nyobain susu. ya. Nyobain ya, makanya yang udah nyobain sih udah tahu ya pasti rasanya, kan yang belum nyobain ya kan, kalau misalnya lewat gitu kan ada kebab Turki gitu kan Baba Raffi, wah nih yang kemarin di vlognya Vivi Kencana Agung cobain, pasti ketagihan karena rasanya selain enak dan murah meriah gitu ya, murah meriah gitu, terjangkau juga gitu kan. Boleh ceritain nggak suka dukanya apa sih dalam berbisnis makanan ini begitu kan, banyak banget resikonya ya, resikonya yang tutup tuh banyak gitu. Banyak. Dukanya apabila kita kurang maintain kepada si pelanggan atau si franchise, itu mereka akan nyari sendiri bahan bakunya. Nah, itu sangat disayangkan. Oh gitu ya. Iya, bahan baku nyari, jadi merusak cita rasa pakai nama Baba Raffi. Oh, Itu sangat gitu. disayangkan. Nah, itu kita harus rajin-rajin maintain, kita harus komunikasi lebih intens kepada franchisee gitu. Nah, itu harus kita jaga gitu, antara pemilik dan franchisernya itu. Oh gitu, jadi aku baru dengar juga nih, begitu franchise dia cari bahan sendiri udah nggak enak rasanya, Itu udah yang beda. merusak Baba Raffi-nya nanti. Merusak Baba Raffi, artinya Iya. udah nggak original ya. Betul. Udah nggak original tuh Betul. kan, makanya Ini jangan cari yang murah di Nah, pasar. betul, yang cari yang murah di pasar ya harganya juga Beda. rasanya jadi murahan gitu. Nah gitu. Nah sekarang gini, pernah nggak dalam sehari nggak jual sama sekali? Oh, pernah. Pernah? Mungkin di counter satunya ya? Iya, pernah ya. Sama sekali? Kalau nggak jual sama sekali, kalau memang pada saat itu ya benar-benar kehabisan sama sekali bahan. Oh bahan bakunya, jadi nggak Iya. jual jadinya. Iya. Oh jual ya? Nah bisa ceritain Itu nggak? dengan kontak jadinya. Nah, bisa ceritain nggak dampak dari COVID ini terhadap penjualan? Iya, dampaknya karena kebanyakan take away dah. Ya, take away, sementara counter-counter kita juga ada yang
suka didaftarkan untuk online, ada yang juga tidak suka. Mereka berharap karena lebih ramai kalau di online itu kan kepadatannya pembelinya lebih banyak kalau di offline gitu kan. Akhirnya mereka online-nya tidak di-maintain, ya, akhirnya akhirnya ya sepi jadinya. Nah itu dia. Ada ini nggak dari awal pandemi dengan sebelum dan awal pandemi itu ada Perbedaan. kemajuan atau kemunduran? Syukurnya sih kita selama ini maintain ya. Kita maintain yang namanya itu database itu di mana kita punya counter itu kita selalu maintain. Akhirnya kita sering komunikatif ya, alhamdulillah bisa Masih bisa berjalan. Ya nggak kurang dari 500 paling minim ya, 1 juta paling gitu ya. Alhamdulillah masih ada pemasukan satu konternya sehari. Nah kalau misalnya kan sudah diracik nih, kebabnya udah diracik nih, berapa lama sih bertahan? Karena kita basicnya frozen food itu bisa lama ya, bisa lebih dari 6 bulan lah selama dia masih di frozen. Oh, jadi ada jual frozen dan jual matang juga gitu? Iya. Oh, Kalau oke. matang itu begitu disajikan dari frozen kita panggang, kita masak, dan rotinya pun tortillanya pun kita masak. Nah itu kan dari frozen semua. Itu fresh jadinya gitu. Jadi alhamdulillah cukup aman ya. aman. Pokoknya kalau udah disajikan ya langsung dimakan. Kan Ya. lagi 3 jam kan beli makanan karena lagi lapar ya, langsung Ya. dimakan, jadi jangan lama-lama gitu. Nah, minta tips lagi dong buat Vivi lover di sana gitu kan, bagaimana mempertahankan eksistensi nih di masa pandemi ini. Yang penting kita mau berjuang, mau terus berusaha. Kita jangan sampai putus harapan kalau di luar sana masih ada rezeki yang menunggu kita untuk kita jemput. Kita tetap harus eksis gitu aja. Kita harus selalu berikhtiar, berdoa juga, jaga prokes. Insya Allah nanti rezeki pun akan datang ke kita gitu. Iya. Terus bagi pemula nih ya kan, bagi pemula yang ingin mencoba franchise ini ya kan, bisa nggak kasih tip atau semangat nih, kasih trik lah gitu kan bagi pemula nih yang mau buka kebab Turki ini? Untuk pemula ya jangan takut berbisnis karena semuanya kita sudah berjalan ya. Bukan kita bisnis ini bukan baru sehari 2 hari atau setahun 2 tahun. Alhamdulillah sudah puluhan tahun. Jadi semuanya sudah established, sudah berjalan, tinggal kemauan kita rajin, semuanya insya Allah pasti tetap akan ada jalannya gitu. Jadi kita juga akan selalu membuka peluang-peluang seperti ada promo-promo, ada buka kerjasama dengan pihak lain gitu. Apabila ada promo dengan brand-brand lain juga bisa gitu. Kita selalu update gitu. Kalau yang penasaran yang belum pernah beli kebab Turki Baba Raffi, mungkin sering kalau jalan sering lihat counternya, sering lewat tapi nggak pernah mampir. Penasaran kan kayak apa? Kemasannya kayak gini ya kan, seperti yang lain-lainnya sih, cuma yang membedakan adalah rasanya ya kan. Nih kelihatan nggak nih? Yo, kelihatan nggak nih? Kelihatan kan? Nih, jadi ini ada 2 ukuran, 2 varian gitu. Rasanya ini dari sapi semua ya berarti ya? Sapi, ayam belum ya? Ayam belum. Lagi pengembangan. Ayam itu di wilayah Bali dan Pontianak. Oh, Bali dan Pontianak udah masuk ayam ya kan? Ibu bisa tolong cara bukain gimana? Cara bukanya, makannya gimana sih? Mungkin yang pengen tahu deh. Soalnya ada pelapuknya segala loh. Buka. Tarik, pelatuknya dor. Oh begitu ya kan. Jadi memang kardus packagingnya juga dibuat semudah mungkin untuk memakannya. Kalau tadi aku saking penasaran sobek. Jadi aku makannya tuh sobek. Salah, ternyata pelatuknya ditarik, makan. Jadi udah bocor kemana-mana. Kemasannya sebelum buka ya? Secara desainnya aja.
desainnya aja. Lihat gambar, ya. Gambarnya ini gambar yang keberapa nih? Wah, itu Udah ganti lebih banyak ya. Sebelumnya apa warnanya? Ini kan hitam kuning. Sebelumnya warnanya kuning merah. kuning merah. Oh gitu. Pokoknya eye catching. Eye catching lah pokoknya ya kan. Jadi semenarik mungkin gitu. Jadi orang sekalian lihat, gitu dia gitu ya kan. Kalau rasa sudah pasti ya, Pasti. nggak diragukan lagi. Kalau yang hobi kebab sih udah pasti ini yang dicari, nggak mungkin kebab yang lain gitu ya kan. Cara makannya gimana begini? Kameramen jangan ngiler ya, kameramen nanti ya. Nak jeruk. Terima kasih banyak udah dibawain sama Bu Tuti, sama Pak Felix. Udah dibawain rasanya enak, terus fresh, bener kata Pak Felix tadi, fresh rasanya, sayurannya segar. Dan ini kalau udah dibikin harus cepet dimakan ya Kak ya? Iya. Jangan lama-lama, jangan sampai besok. Aduh, kalau besok lain cerita. Jadi lebih fresh itu kalau dimakan sekarang. Memang enak. Jadi buat teman-teman yang nggak pernah nyoba ini, jangan lupa kalau lewat konternya berhenti mampir coba beli. Oke? Nah gitu aja, jangan sampai habis. Oke, makasih banyak Vivi Lover udah ngikutin Vivi Kencana Bungu Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Klik tanda lonceng juga, ting tong ya kan. See you, sampai ketemu lagi.